Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Noval Firmansyah dengan NIM 09 2024 09 0354. Kali ini saya akan membuat proyek kewarganegaraan dengan berjudul Konstitusi. Konstitusi ini sebagai pilar negara dan hukum demokrasi. Lalu, apa itu konstitusi? Kita bahas ya. Konstitusi itu adalah salah satu elemen paling fundamental dalam sistem ketatanegaraan suatu bangsa atau negara. Dalam kehidupan bernegara, keberadaan konstitusi tidak hanya menjadi penuntun dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga menjadi pelindung utama bagi hak-hak warga negara. Konstitusi ibarat ruh atau roh dari suatu negara, karena di dalamnya terdapat nilai-nilai dasar, prinsip-prinsip pemerintahan, serta landasan hukum yang mengatur hubungan antar negara dan rakyatnya. Lalu di sini ada pengertian konstitusi secara etimologis. Secara etimologis, kata konstitusi berasal dari bahasa Latin yaitu constituere, yang berarti membentuk atau menyusun. Dalam konteks ketatanegaraan, maknanya berkaitan dalam penyusun struktur dasar negara, termasuk pembagian kekuasaan, fungsi lembaga pemerintahan, serta hak dan kewajiban rakyat. Pengertian konstitusi secara umum adalah seperangkat aturan dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara, yang meliputi bentuk negara, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan hak-hak warga negara, dan prosedur pembuatan undang-undang. Konstitusi ini juga menetapkan prinsip-prinsip dasar demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Lalu, pengertian konstitusi menurut para ahli. Agar lebih komprehensif, berikut beberapa dari para ahli dan politik mengenai definisi konstitusi yang saya ketahui. Yang pertama ada Sri Sumarti. Konstitusi merupakan naskah yang memuat aturan-aturan pokok tentang organisasi dalam negara dan jaminan hak-hak asasi manusia. Lalu yang kedua adalah menurut Hans Kelsen, yang berbunyi norma dasar atau Grundnorm yang menjadi sumber bagi semua norma hukum yang berlaku dalam suatu negara. Suatu peraturan hukum secara harus tunduk pada norma yang lebih tinggi, yaitu konstitusi. Lalu tujuan dan fungsi konstitusi. Konstitusi bukanlah kumpulan hukum biasa, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban sosial dan jaminan keadilan dalam negara. Beberapa fungsi utama konstitusi antara lain: yang pertama, sebagai hukum dasar tertinggi dalam suatu negara yang menjadi sumber semua peraturan. Lalu yang kedua, menentukan bentuk negara dan sistem pemerintahan, apakah republik,
monarki, presidensial, atau parlementer. Lalu yang ketiga, membatasi penguasaan agar tidak sewenang-wenang dan tetap dalam koridor hukum. Lalu yang keempat, menjadi hak-hak warga negara seperti kebebasan beragama, hak memperoleh peradilan, hak menyatakan pendapat, dan sebagainya. Lalu yang kelima, mengatur pembagian kekuasaan antar lembaga negara agar terdapat dalam sistem atau checks and balance yang saling mengawasi dan mengontrol satu sama lain. Lalu yang terakhir, sebagai simbol identitas dan persatuan bangsa, terutama dalam konstitusi yang memuat nilai-nilai ideologis bangsa seperti di Indonesia. Lalu ada jenis-jenis konstitusi. Berdasarkan bentuknya, konstitusi tertulis atau bisa disebut juga written constitution adalah suatu yang dituangkan dalam suatu dokumen resmi seperti Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia atau konstitusi di Amerika Serikat. Lalu berdasarkan bentuknya yang kedua, konstitusi tidak tertulis atau unwritten constitution terdiri dari kebiasaan atau konvensi yang berkembang dan diterima sebagai hukum, seperti di negara Inggris. Lalu berdasarkan isi, yang pertama, rigid constitution atau disebut juga konstitusi kaku, sulit diubah dan membutuhkan prosedur khusus seperti amandemen oleh parlemen yang suara mayoritas besar. Lalu yang kedua berdasarkan isi, yaitu fleksibel konstitusi atau konstitusi fleksibel, seperti mudah diubah dan bahkan bisa diubah melalui prosedur pembuatan undang-undang biasa. Lalu isi pokok dalam konstitusi. Umumnya sebagai konstitusi memuat bagian-bagian penting berikut. Yang pertama, pembukaan. Berisi nilai-nilai dasar, cita-cita bangsa, dan landasan fisiologis negara. Lalu yang kedua ada batang tubuh atau pasal-pasal. Menjabarkan sistem pemerintahan, lembaga negara, hak dan kewajiban negara, dan tata hukum nasional. Yang ketiga, aturan peralihan dan aturan tambahan. Mengatur hal-hal teknis dan masa transisi, serta kelengkapan hukum dalam bentuk diatur dalam batang tubuh atau pasal-pasal. Lalu, sejarah konstitusi di Indonesia. Konstitusi pertama kali disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Namun, dalam perjalanannya, Undang-Undang 1945 pernah mengalami beberapa kali pergantian. Yang pertama, 1949 sampai 1950. Undang-Undang 1945 diganti oleh Konstitusi RIS, lalu
Undang-Undang Sementara 1959, Presiden Soekarno memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekret Presiden. Lalu 1999 sampai 2002, ini yang terakhir ya guys ya. Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali amendement atau pergantian yang mengubah banyak struktur ketatanegaraan dan memperkuat prinsip demokrasi. Lalu penerapan konstitusi dalam kehidupan bernegara. Konstitusi bukan hanya dibaca dan atau dipelajari di sekolah, tetapi juga harus diterapkan dalam praktik pemerintahan dan kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh penerapan konstitusi di Indonesia. Yang pertama, pemilihan umum sebagai perwujudan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Lalu perlindungan hak dan berpendapat dan kebebasan beragama yang dijamin pada pasal 28E. Lalu yang terakhir, pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawalan konstitusi dan penguji undang-undang. Lalu ada tantangan dan harapan. Yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap isi dan fungsi konstitusi. Lalu yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan oleh penjabat yang bertentangan dengan semangat konstitusi. Lalu yang ketiga, praktik hukum yang tidak konsisten dengan prinsip keadilan konstitusional. Lalu kesimpulannya dari yang kita bacakan materi konstitusi ini ialah konstitusi adalah fondasi utama dalam penyelenggaraan negara. Ia bukan hanya sekedar berkumpul pasal dan ayat, melainkan perwujudan nilai-nilai leluhur, cita-cita bangsa, dan jaminan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia. Konstitusi ini mengatur bagaimana negara berjalan, membatasi kekuasaan-kekuasaan yang tidak kekuasaan agar tidak sewenang-wenang, serta menjamin hak-hak dasar negara. Dalam era demokrasi seperti sekarang, pemahaman dan pelaksanaan konstitusi harus menjadi kesadaran bersama. Dengan memahami dan menghormati konstitusi, kita bisa menjaga kestabilan negara, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan kehidupan demokratis yang sehat. Lalu di sini saya akan menjawab dan memberi pertanyaan kepada diri saya sendiri. Pertanyaan pertama, apa fungsi utama dalam konstitusi dalam suatu negara? Jawaban penjelasannya ialah konstitusi berfungsi menjadi hukum tertinggi dan pedoman penyelenggaraan negara. Konstitusi ini berfungsi sebagai hukum dasar tertinggi yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan pembagian kekuasaan serta menjamin hak-hak warga negara. Lalu yang kedua pertanyaannya ialah, sebutkan 2 jenis konstitusi berdasarkan bentuknya. Jawabannya, yap.
Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis dituangkan dalam dokumen resmi seperti Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan yang tidak tertulis adalah kebiasaan atau praktik yang diterima sebagai hukum seperti di Inggris. Lalu pertanyaan yang terakhir, jelaskan mengapa konstitusi penting dalam menjaga prinsip negara dan demokrasi. Jawabannya ialah konstitusi penting karena menjadi dasar hukum tertinggi yang mengatur jalannya pemerintahan dan menjamin hak-hak rakyat. Dalam negara hukum, semua tindakan pemerintah harus sesuai dengan konstitusi. Dalam negara demokratis, konstitusi menjamin bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat dan dibatasi oleh hukum agar tidak disalahgunakan. Sekian pengertian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.